Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Puji Lestari dengan NIM 2019-33228, yang kedua Sulistiani dengan NIM 2019-33231, yang ketiga Ardi Wiranata Permati dengan NIM 2019-33234, yang keempat Afrida Ridho Aini dengan NIM 2019-33236, yang kelima Rizky Nuriliana dengan NIM 2019-33240, yang terakhir saya sendiri yaitu Wiwik Setiomindarto NIM 2019-33244. Kami akan membahas tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga. Akar adalah yang tertancap di tanah, batang yang berada di atas permukaan tanah, daun tumbuh dari batang atau ranting tanaman, bunga alat perkembangan dari tumbuhan. Akar, pada sebab akar ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat. Marilah kita lihat terlebih dahulu apa manfaat dari akar. Akar memiliki manfaat: 1. Menyerap air dan zat hari dari dalam tubuh, dari dalam tanah. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Ketiga, membantu pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan, contoh singkong dan kentang wortel. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari akar. Bagian-bagian dari akar yaitu 1. Inti akar merupakan bagian dari akar yang berguna mengangkut air dari akar menuju ke daun sebagai bahan fotosintesis. Yang kedua, tudung akar merupakan bagian dari akar yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Yang ketiga, rambut akar berguna untuk mencari jalan menembus tanah dan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu sifat dan kegunaan. Sifat dan kegunaan. 1. Akar gantung. Akar ini umumnya menggantung di udara. Kegunaan dari akar gantung ini membantu pernapasan dan gutasi pada tumbuhan. Yang kedua, akar napas adalah akar yang muncul ke atas permukaan tanah atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara pernapasan pada tumbuhan. Yang ketiga, akar tunjang adalah jenis akar yang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar jenis ini tumbuh ke segala arah dan berguna untuk menunjang agar batang tidak mudah roboh. Yang keempat, akar pelekat adalah akar yang tumbuh pada bagian batang, berguna untuk menempel pada kayu atau sesuatu di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang batang. Pada batang memiliki dua subbab, yaitu pertama kegunaan dan fungsi. Kegunaan dan fungsi batang. 1. Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan bahkan buah. Yang kedua, mengangkut air dan mineral menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, menopang agar tumbuhan berdiri kokoh. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya sagu dan tebu. Yang keenam, mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Yang kedua yaitu macam-macam batang. Macam-macam batang. 1. Batang basah, yaitu batang yang memiliki tekstur lunak atau edan, cenderung memiliki banyak air. Contohnya tumbuhan yang memiliki batang basah adalah bayam, pisang, dan pepaya. Yang kedua, batang berkayu, yaitu jenis batang yang memiliki tekstur keras dan berupa kayu. Contoh tumbuhan dengan batang berkayu antara lain melinjo, mangga, jambu, dan jeruk. Yang ketiga, batang rumput, yaitu jenis tumbuhan yang berluas-luas dan juga berongga. Contoh tanaman yang memiliki batang rumput adalah padi, jagung, dan rumput. Yang ketiga yaitu tentang daun. Pada subbab dan ini ada dua, yaitu fungsi dan kegunaan dan bentuk dan susunan tulang daun. Marilah kita lihat yang pertama yaitu fungsi dan kegunaan.
Satu, fungsi dan kegunaan daun yaitu sebagai tempat membuat makanan atau proses fotosintesis. Yang kedua, untuk tempat bernapas atau respirasi. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan atau gutasi pada tanaman. Untuk sebab yang kedua yaitu bentuk dan susunan tulang daun. Satu, daun menyirip. Daun yang bentuknya seperti sirip ikan. Dua, daun sejajar adalah daun yang bentuknya berupa ruas-ruas garis yang sejajar. Tiga, daun melengkung. Daun yang bentuknya berupa garis melengkung. Empat, daun menjari, yaitu daun yang bentuk seperti jari manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu bunga. Pada bunga memiliki sebab dua yaitu bagian dan fungsinya. Pada bunga bagian dan fungsinya yaitu satu, kelopak bunga berguna untuk menutupi bunga ketika masih kuncup. Dua, mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian dari serangga guna membantu penyerbukan. Tiga, benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Empat, putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Lima, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat dudukan bunga. Yang kedua yaitu berdasarkan kelengkapannya. Berdasarkan kelengkapannya, bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya memiliki putik saja adalah bunga betina. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan juga putik. Bahkan ada juga bunga yang disebut bunga lengkap apabila bunga tersebut memiliki bagian bunga yang lengkap antara lain tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari dan juga putik. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Berikut ini adalah video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.